Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Coba dulu ya. PM saya 221705143. Saya di kelas C. Di sini saya akan mengerjakan tugas teori bahasa dan automata itu dengan dosen Pak Febi Eka. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas teori komunikasi bahasa dan automata ini di tugas 2. Pertama itu finite state machines. Mesin keadaan hingga juga dikenal dengan automata hingga dalam model matematis dalam teori automata dan bahasa formal. Ini adalah jenis automata yang memiliki jumlah keadaan yang terbatas atau hingga. Mesin keadaan hingga digunakan untuk mengenal bahasa formal, yaitu kumpulan string yang memenuhi aturan tertentu. Di bawah ini adalah beberapa konsep dasar terkait mesin keadaan hingga. Yang pertama, keadaan atau states. Mesin keadaan hingga memiliki sejumlah keadaan yang berbeda. Pada setiap langkah dalam pemrosesan, mesin berada dalam salah satu dari keadaan ini. Kedua, transisi atau transitions. Transisi menggambarkan bagaimana mesin berpindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya saat membaca input tertentu. Ini dijelaskan dalam bentuk tabel transisi atau diagram grafik. Yang ketiga adalah input. Input adalah mesin penerima input sebagai rangkaian simbol dari alfabet tertentu. Setiap simbol dari input mempengaruhi transisi mesin dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Yang keempat adalah keadaan awal atau initial state. Ini adalah keadaan awal di mana mesin mulai pemrosesan input. Yang kelima, keadaan akhir atau final state atau escape state. Keadaan ini menunjukkan apakah mesin menerima atau menolak input yang diberikan. Yang keenam adalah alfabet. Ini adalah kumpulan simbol yang diterima oleh mesin sebagai input. Yang ketujuh adalah bahasa diterima atau accepted language. Ini adalah kumpulan semua input yang dapat diterima oleh mesin, yaitu input yang menyebabkan mesin mencapai keadaan akhir. Nomor 8 yaitu diagram status transisi. Inilah representasi visual dari mesin keadaan hingga yang menunjukkan keadaan, transisi, keadaan awal, dan keadaan akhir dalam bentuk grafik. Finite state machine dibagi menjadi dua, yaitu finite state machine prerequisite sites. Yang kedua adalah finite state machine finite automata. Yang pertama adalah finite state machine finite automata. Finite state machine atau finite automata adalah mesin keadaan hingga atau automata hingga adalah model matematis yang telah saya jelaskan sebelumnya dalam tahapan pertama. Mesin keadaan hingga atau automata hingga adalah perangkat teori yang digunakan dalam ilmu komputer dan teori bahasa formal untuk menggambarkan komputasi berbasis aturan. Tidak ada prasyarat khusus yang diperlukan untuk memahami konsep ini, tetapi pemahaman dasar tentang matematika diskrit dan bahasa formal akan membantu. Yang kedua adalah finite state machine prerequisites. Finite state machine prerequisite atau mesin keadaan hingga prasyarat. Ini mungkin mengacu pada persyaratan yang harus dipenuhi sebelum Anda memulai atau memahami konsep mesin keadaan hingga. Prasyarat tersebut dapat berbeda tergantung pada konteks penggunaan dan tingkat pemahaman yang diinginkan. Beberapa prasyarat yang mungkin berguna meliputi: yang pertama, pemahaman dasar tentang matematika termasuk aljabar boolean. Yang kedua, pemahaman tentang bahasa formal seperti bahasa reguler dan konteks bebas. Yang ketiga adalah kemampuan untuk membaca dan menginterpretasikan diagram transisi. Yang keempat adalah dasar-dasar teori automata termasuk mesin Turing. Selanjutnya adalah deterministic finite automata. Automata terbatas deterministik atau DFA adalah jenis mesin keadaan hingga yang memiliki sifat deterministik. Artinya pada setiap langkah dalam pemrosesan hanya ada satu pilihan transisi yang mungkin dari keadaan saat ini berdasarkan simbol input yang diterima. DFA terdiri dari 5 komponen utama: himpunan keadaan, alfabet input, fungsi transisi, keadaan awal, dan himpunan keadaan akhir. Ini adalah contoh DFA sederhana beserta penjelasan. Contoh DFA yaitu penerimaan bahasa 01. Himpunan keadaan atau statesnya yaitu Q0 keadaan awal dan Q1 keadaan akhir. Alfabet inputnya itu 0 dan juga 1. Fungsi transisinya Q0 0 sama dengan Q1 jika menerima 0 saat berada di Q0 pindah ke Q1. Q1
dan 1 sama dengan Q0 jika menerima 1 saat berada di Q1 kembali ke Q0. Q0 dan 1 sama dengan Q0 jika menerima 1 saat berada di Q0 atau tetap di Q0. Q1,0 sama dengan Q1 jika menerima 0 saat berada di Q1 tetap di Q1. Karena awalnya itu Q0, himpunan karena akhirnya Q1. Deva ini menerima bahasa yang terdiri dari string yang mengandung urutan 01. Sebagai contoh, Deva akan menerima string 0101 karena setiap pasangan 01 ada di dalamnya dan akhirnya berakhir di keadaan akhir Q1. Equivalence of two finite automata. Kesetaraan dua DFA. Dua DFA dikatakan setara jika mereka mengenali bahasa yang sama, yaitu jika keduanya menerima dan menolak string yang sama. Kesetaraan DFA dapat diuji dengan beberapa metode. Salah satunya adalah konstruksi tabel ekivalensi. Misalnya, kita memiliki dua DFA. DFA pertama, himpunan keadaannya Q0 Q1, alfabet inputnya 01, fungsi transisinya sebagaimana yang didefinisikan dalam contoh sebelumnya. Karena awalnya Q0, himpunan keadaan akhirnya Q1. Lalu DFA yang kedua, himpunan keadaannya AB, alfabet inputnya 01, fungsi transisinya didefinisikan secara sesuai dengan bahasa yang sama seperti DFA 1. Karena awalnya A, himpunan keadaan akhirnya B. Di sini kita dapat mengkonstruksi tabel ekivalensi untuk memeriksa kesetaraan keduanya. Jika semua sel dalam tabel tersebut sama, maka DFA dan DFA2 sama setara. Penting untuk diingat bahwa ada algoritma yang lebih efisien untuk menguji kesetaraan DFA, terutama ketika DFA memiliki banyak keadaan. Namun konsep dasar tabel ekivalensi memberikan cara visual untuk memahami kesetaraan dua DFA. Selanjutnya adalah non-deterministic finite automata. Otomata terbatas non-deterministik atau NFA adalah model matematis dalam teori otomata dan bahasa formal. NFA adalah jenis mesin keadaan hingga yang digunakan untuk mengenal bahasa formal, seperti DFA, deterministic finite automata, tetapi dengan sifat non-deterministik. Dalam NFA, pada setiap langkah pemrosesan ada beberapa pilihan transisi yang mungkin dari keadaan saat ini berdasarkan simbol input yang diterima. NFA terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk himpunan keadaan, alfabet input, fungsi transisi, keadaan awal, dan himpunan keadaan akhir. Selanjutnya, berikut adalah definisi formal NFA. Sebuah NFA didefinisikan sebagai tuple, di mana Q adalah himpunan keadaan, lambda adalah himpunan input, T adalah fungsi transisi atau transition function yang mengaitkan pasangan keadaan dengan simbol input ke satu atau lebih keadaan, mungkin 0 keadaan, atau atau simbol kosong yang merupakan lambang perayaan tanpa konsep input. Yang keempat, Q0 adalah keadaan awal initial state yang merupakan salah satu dari keadaan Q. F adalah himpunan keadaan akhir final state yang merupakan subset dari Q. Contoh NFA. Mari kita lihat contoh dari MFA yang mengenali bahasa yang memiliki urutan AB dalam string. NFA untuk bahasa AB. Himpunan keadaannya atau state-nya Q0 di keadaan awal, Q1 di keadaan pertengahan, Q2 di keadaan akhir. Alfabet inputnya ada A dan juga B. Fungsi transisinya ada Q0A sama dengan Q0 Q1. Jika menerima A saat berada di Q0, pindah ke Q0 atau Q1. Q1, B sama dengan Q2. Jika menerima B saat berada di Q1, pindah ke Q2. Q2, A sama dengan Q0. Jika menerima A saat berada di Q2, pindah kembali ke Q0. Nah, karena awalnya itu Q0, himpunan keadaan akhirnya berada di Q2. NFA ini akan menerima string yang mengandung urutan AB, di mana misalnya saat string dan berakhir di keadaan akhir Q2. Sebagai contoh, NFA ini akan menerima string Caba dan Abracadabra, karena keduanya mengandung urutan AB dan berakhir di Q2. Namun NFA ini akan menolak string seperti CBA atau AC karena tidak mengandung urutan AB.